Indonesia adalah negeri yang indah, kaya alam, dan penuh kehidupan. Namun di balik keindahan itu, kita hidup di wilayah yang rawan bencana alam. Tanah longsor di Sumedang menjadi pengingat bahwa dalam sehitungan detik, segala sesuatu bisa berubah. Rumah yang tadinya tempat berlindung bisa rata dengan tanah. Saat bencana terjadi, kecepatan informasi seringkali tidak diimbangi dengan kebenaran. Banyak informasi yang belum jelas sumbernya langsung dibayang dan akhirnya menjadi hoaks yang menambah kepanikan masyarakat. Ada pula yang merekam dan menyebarkan video korban hanya demi konten dan jumlah penonton. Bencana dijadikan tontonan, bukan lagi pelajaran. Padahal, di balik layar ponsel yang kita pegang, ada manusia yang sedang berduka, kehilangan keluarga, tempat tinggal, dan masa depannya. Mereka tidak butuh hujatan, mereka butuh aluran tenaga dan doa. Dan ada Pancasila sebagai fondasi. Disinilah Pancasila bukan hanya sekedar hafalan, akan tetapi menjadi fondasi bagi kita dalam bersikap. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, mengajarkan kita untuk menempatkan martabat manusia di atas segalanya. Kita diajak untuk merasakan apa yang orang lain rasakan, menahan diri sebelum mengetik sebuah komentar yang bisa menyakiti hati seseorang, perasaan seseorang, dan tidak mengeksploitasi penderitaan orang lain demi sebuah popularitas. Sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia, yang dimana dalam arti mengingatkan bahwa kita adalah satu bangsa, tidak membeda-bedakan. Bencana di Sumedang bukan hanya sebuah bencana, bukan hanya masalah warga Sumedang, akan tetapi masalah kita bersama. Kita dipanggil untuk bersatu, membantu, dan mengirimkan doa, tenaga, atau donasi sekecil apapun, baik berupa barang ataupun uang. Dan untuk sila kelima ada keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, yang dimana Indonesia menegaskan bahwa setiap korban berhak mendapatkan bantuan dan perlindungan yang adil, yang sama, tidak peduli dengan status sosialnya, ekonominya, ataupun latar belakang mereka. Akan tetapi semua berhak untuk diselamatkan, dibantu, dan diperlakukan secara adil, tidak membeda-bedakan satu sama lain. Kemudian ada yang namanya etika digital. Kita hidup di era society di mana teknologi bukan hanya sekedar alat yang canggih, tetapi sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Media sosial kini menjadi ruang besar tempat informasi, opini, dan emosi bertemu. Oleh karena itu, apa yang kita lakukan di media sosial mencerminkan siapa kita sebenarnya. Etika digital bukan hanya sebuah teori, tetapi tindakan nyata, yang artinya kita memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikannya. Kita tidak menyebarkan foto atau video korban tanpa izin. Kita tidak menjadikan bencana sebagai bahan candaan ataupun sebuah konten untuk mencari popularitas. Sebaliknya, kita menggunakan media sosial untuk mengedukasi, menyebarkan nomor bantuan resmi, menggalang dana, donasi, dan menguatkan korban. Dengan cara itu, teknologi bisa membantu, juga tidak hanya canggih, tetapi juga manusiawi. Kemudian ada yang namanya bencana alam, mungkin tidak bisa kita hentikan, tetapi sikap kita bisa kita kendalikan. Kita tidak bisa memilih kapan bencana datang, tetapi kita bisa memilih bagaimana bersikap saat bencana terjadi. Kemudian mari kita jadikan Pancasila sebagai fondasi dalam bertoleransi, berlaku adil, dan beretika di dunia digital ini. Mari kita gunakan media sosial sebagai fondasi dalam bertoleransi, empati, gotong royong, dan persatuan sesama. Sebagai tempat hujatan, kebencian, atau penyebaran hoax, era boleh maju, teknologi boleh terus berkembang, akan tetapi nilai kita sebagai bangsa tidak boleh hilang. Nilai
itu adalah Pancasila, pedoman hidup yang menyatukan kita dari Sabang sampai Merauke. Dengan Pancasila, kita belajar untuk menjadi yang lebih baik lagi sebagai warga negara Indonesia, manusia yang tidak hanya cerdas secara digital, akan tetapi juga beradab, peduli, dan berkeprimanusiaan.